Sahabat pembelajar, pada sesi yang berikutnya ini kita akan berlatih bagaimana membuat sajian data dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Andaikan kita memiliki data seperti berikut. Ini adalah sebuah data tentang skor tes matematika dari 112 siswa. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi, maka kita perlu menentukan kelas-kelas interval, dan untuk tujuan itu diantara caranya adalah dengan melihat urutan data. Tahapannya adalah seperti berikut. Kita select data yang kita miliki seperti ini, dan pada menu home di sana ada sort and filter. Kita pilih sort small to large, yang artinya adalah kita ingin melihat urutan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hasilnya adalah seperti ini. Tampak bahwa siswa dengan nomor subjek 112 memiliki skor tes paling rendah yaitu 32, sedangkan siswa dengan nomor subjek 36 memiliki skor terbesar tertinggi yaitu 98. Hasil ini menginformasikan bahwa ternyata data yang kita miliki berada pada rentang interval 32 sampai dengan 98. Informasi ini menjadi acuan bagi kita untuk pembuatan kelas-kelas interval. Andaikan misalnya kelas-kelas interval itu adalah seperti berikut. Kelas yang paling rendah adalah 30 sampai dengan 34. Kelas berikutnya adalah 35 sampai dengan 39, dan seterusnya sampai dengan kelas yang paling tinggi yaitu pada interval 95 sampai dengan 99. Kita pastikan bahwa tidak ada kelas yang tumpang tindih, sedemikian hingga setiap nilai data hanya bisa diklasifikasikan dalam satu kelas tertentu. Kemudian pada kolom sebelahnya kita buat titik tengah yang merupakan titik tengah dari setiap kelas interval, di mana pada kelas interval paling rendah yaitu pada interval 30 sampai 34, titik tengahnya adalah 32, dan seterusnya sampai dengan kelas paling tinggi yaitu 95 sampai dengan 99, titik tengahnya adalah 97. Dan pada kolom sebelahnya kita buat kolom dengan nama bins, di mana kolom ini nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan frekuensi dari setiap kelas interval. Pada kolom bins ini isinya adalah suatu angka yang merupakan batas atas dari kelas interval masing-masing, sehingga di sini kita ketikkan 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, dan pada kelas paling tinggi tidak perlu kita isikan. Kita bisa mengaturnya supaya tidak mengandung angka desimal.
seperti ini. Kemudian pada kolom sebelahnya adalah kolom dengan nama frekuensi. Disinilah nanti kita akan melihat hasil dari frekuensi masing-masing kelas. Kita select ring I5 sampai dengan I18. Kita select seperti ini. Kemudian ketikkan sama dengan frekuensi seperti ini. Tampak bahwa yang diminta adalah mengisikan data array dan bins array. Pada data array, maka kita klik array data kita seperti ini. Kemudian titik koma, dan selanjutnya yang diminta adalah bins array. Maka pada kolom bins array kita select seperti ini. Kemudian tutup kurung. Lalu secara bersama-sama kita tekan Ctrl Shift Enter. Tampak hasilnya adalah seperti ini. Dan pada kolom sebelahnya kita bisa mengisikan frekuensi relatif, yaitu frekuensi dibagi dengan total datanya, banyaknya data. Maka kita ketikkan sama dengan frekuensi dibagi dengan 112 seperti ini, lalu tekan enter. Hasilnya 0,01, dan untuk nilai-nilai berikutnya kita tinggal sorot ke bawah seperti ini. Jika dikehendaki, misalnya pada kolom sebelahnya kita menghendaki frekuensi relatif kumulatif seperti ini, maka kita bisa mengisikannya dengan menggunakan formula. Jika di sini, maka sama dengan ini. Untuk baris ini, maka adalah jumlahan dari frekuensi relatif yang ada di atasnya. Kita bisa menggunakan fungsi sum, buka kurung, yaitu jumlahan dari sel ini tambah sel ini, tutup kurung, enter. Dan pada sel ini kita bisa ketikkan sum jumlahan ini sampai di sini, dan seterusnya. Di sini adalah sum jumlahan sini sampai sel ini, dan seterusnya. Ini adalah sum karena merupakan kumulatifnya. Kita lanjutkan.
kita perhatikan bahwa kumulatifnya secara keseluruhan adalah pasti sama dengan 1. Sampai di sini kita telah mendapatkan suatu tabel distribusi frekuensi. Untuk mempercantik tabel ini, maka silakan disesuaikan dengan misalnya membuang kolom-kolom yang tidak lagi diperlukan, yaitu kolom bins, dan kemudian pembelajar juga bisa mempercantiknya dengan memberikan suatu bingkai sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Selamat belajar.